Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyhadu an la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil amin war rasulil mubin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajmain wa dzurriyyatihi wa ummahatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, Gusti nu Maha Asih tur Maha Welas Asih, anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat iman, nikmat Islam, sareng nikmat kesehatan. Kuijina dina ieu waktos urang tiasa patepang dina kaayaan sehat walafiat. Salawat serta salam muga salawasna kajunjungan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna anu mudah-mudahan kenging syafaatna di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anu ku pribados dipika hormat pangatur waktos anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Oge anu ku pribados dipika hormat kasepuhan para asatid wal asatidah, wabil khusus ka keluarga besar Majlis Taklim Ibadur Rahim. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadaya ku Allah sing dipasihan sehat lahir batin, amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna, amin. Ditambih-tambih barokah amalna, amin. Oge anu janten putra sinarong putrina sing janten putra putri anu soleh tur solihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, Bu. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita bulan kemarin ya, Bu. Bulan kemarin kita sudah belajar tentang perempuan-perempuan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Yang jumlahnya ada berapa? Ada 19 ya, Bu. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang Sayyidah Hawa yang menjadi apa? Yang menjadi zaujah untuk Nabi Adam alaihi salam. Apa itu zaujah? Zaujah adalah pelengkap. Jadi seorang istri itu adalah pelengkap untuk suaminya. Nah, itu adalah pembelajaran kita bulan kemarin ya, Bu. Insyaallah untuk sekarang kita akan belajar tentang tipe suami yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi suami yang seperti apa sih, Bu, yang ditampilkan dalam Al-Qur'an? Insyaallah yang akan dibahas pada sore hari ini adalah 2 poin ya, Bu. Yang pertama adalah suami yang baik, nih Bu, suaminya baik, Bu. Tapi, nah ada tapinya, suami baik tapi sangat sibuk. Nah ini ditampilkan dalam Al-Qur'an ya, Bu. Suaminya baik tapi sangat sibuk. Siapa teladannya? Teladannya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Bu, coba apakah beliau seorang nabi? Tentu. Apakah seorang rasul? Tentu. Apakah seorang suami? Iya, seorang suami. Bahkan Nabi Ibrahim memiliki berapa istrinya, Bu? Memiliki 2 istri. Siapa saja? Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar. Sebagai seorang suami yang memiliki 2 istri, Nabi Ibrahim memiliki kewajiban mencari nafkah tidak, Bu? Memiliki, sama seperti suami pada umumnya memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Nah, kita perhatikan, Bu, baik-baik ya. Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul, sekaligus kepala keluarga, kemudian memikul tugas yang sangat besar. Apa tugasnya? Berdakwah. Tugas dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sibuknya, Bu, saking sibuknya Nabi Ibrahim
wilayah syiar beliau, wilayah dakwah beliau tidak hanya lokal, Bu, melainkan lintas negara, mulai dari Irak, Mekah, hingga Palestina. Namun satu yang harus digarisbawahi, seluruh kesibukan Nabi Ibrahim diarahkan pada kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akibat kesibukan ini, bahkan beliau harus berpisah dengan anak dan istrinya, Bu. Sedangkan anak ini adalah anak yang dinanti-nantikan. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini punya istri 2 tapi belum memiliki anak, Bu. Jadi sangat dinanti-nantikan. Kemudian Sayyidah Hajar ini hamil, kemudian melahirkan. Lahir siapa, Bu? Nabi siapa? Lahir Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir, turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa anak dan istrinya ke sebuah tempat, Bu. Yang mana tempatnya ini sangat gersang, tandus, tidak ada sumber air, Bu. Di sana hanya ada batu dan bukit. Dan tidak ada siapapun yang menemani, hanya ada Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah ke-14, surah Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni asqamtu min zurriyati biwadin ghairi di zar'i inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim seolah berkata, "Ya Allah, di tempat inilah aku menunaikan perintahmu untuk meninggalkan istri dan anakku yang baru lahir. Tempatnya tandus dan berbukit-bukit dan sepi tanpa penghuni." Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu semua. Kalau ibu baru melahirkan, bayi ibu masih merah, lalu suami ibu tuh tiba-tiba ngomong gini, "Mah, sekarang saya ada tugas, kamu harus tinggal dulu di tempat ini. Nanti kalau udah selesai tugasnya baru saya jemput lagi." Sementara tempatnya itu kosong, Bu. Tidak ada air, tidak ada tetangga. Nah, bagaimana perasaan ibu-ibu? Pasti perasaannya marah, sedih ya, Bu. Merasa dibuang, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipedulikan ya, Bu. Nah, yang dominannya apa? Yang dominannya adalah pasti rasa marah. Tapi ibu pernah tidak mendengar di dalam satu riwayat Sayyidah Hajar marah ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah ini dari Allah? Pernah tidak, Bu? Tidak, Sayyidah Hajar tidak pernah marah. Kemudian apakah Sayyidah Hajar protes? Tidak. Apakah beliau membahas status, Bu? Tentu saja tidak. Nah, apa yang beliau lakukan? Yang Sayyidah Hajar lakukan hanya satu, Bu. Beliau hanya mengkonfirmasi satu hal kepada Nabi Ibrahim. Ahadza min amrillah? Apakah ini perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim menjawab bahwa ini adalah perintah Allah, Sayyidah Hajar langsung tenang dan berkata, "Jika ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku dan anak kita." Beliau yakin tidak mungkin Allah menetapkan suatu takdir kecuali Dia telah mempersiapkan segala kebutuhan hambanya untuk menghadapi kondisi tersebut. Nah, Bu, Al-Quran sengaja tidak menyebutkan nama Hajar secara jelas, melainkan hanya mengisyaratkan kejadiannya. Mengapa? Karena ini kembali lagi ke dalam kaidah tafsir ya, Bu. Karena di masa depan ujian serupa yang dialami oleh Sayyidah Hajar akan dialami oleh istri-istri yang lain. Bisa jadi dialami oleh salah satu ibu yang ada di majlis sekarang. Walau mungkin ujiannya tidak seberat ujian Sayyidah Hajar. Ujian rumah tangga kita hari ini mah belum tentu ada apa-apanya ya, Bu, dibanding dengan ujian Sayyidah Hajar. Nah, Bu, kalau seorang istri berada di posisi seperti itu, Bu, berada di posisi Sayyidah Hajar, Bu, apa yang harus dilakukan agar memiliki kekuatan karakter, Bu, seperti Sayyidah Hajar? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kenali dan pastikan profesi suami membawa kebaikan. Jadi ibu-ibu kalau memiliki suami yang jarang pulang atau jarang nengok keluarga, coba lihat dulu apa profesinya, apa kegiatannya.
Apakah kesibukannya itu bernilai baik menurut Allah atau hanya baik menurut manusia? Gitu ya, Bu. Jadi kita harus pastikan kesibukan suami itu adalah jihad di jalan kebaikan. Itu yang pertama. Harus mengenali profesi suami. Kemudian yang keduanya adalah harus bisa menyaring emosi negatif. Jadi Bu, nah Sayyidah Hajar ketika bayi Ismail menangis kehausan dan qadarullah saat itu ASI Sayyidah Hajar belum keluar Bu. Apa yang Sayyidah Hajar lakukan? Beliau tidak pasrah meratapi nasib, tidak hanya menangis bersedih, tidak Bu. Tapi beliau meletakkan bayinya dengan aman ya Bu di satu tempat, lalu berikhtiar mencari air dengan mendaki sebuah bukit. Yang saat ini Bu, yang saat ini kita kenal sebagai bukit apa namanya Bu? Bukit Sofa ya Bu. Nah, Sofa artinya apa Bu? Sofa artinya adalah bersih atau jernih. Bukit ini dinamai Sofa karena berkaitan erat dengan proses yang disebut tasfiyah. Jadi Sofa yusofi tasfiyatan. Sofa yusofi tasfiyatan. Tasfiyah itu asalnya adalah, tasfiyah itu artinya adalah menyaring Bu. Menyaring suatu campuran sehingga dari saringan tersebut keluar yang baik-baiknya saja atau yang bersihnya saja Bu. Nah jadi proses menyaringnya disebut tasfiyah, yang keluarnya adalah bersih atau jernih itu disebutnya sofa. Ibu seperti kita memfilter air ya Bu, menyaring air. Jadi kalau kita mau menyaring air, kotorannya itu akan tertahan ya Bu di atas, sementara air yang bersihnya, air yang jernihnya itu akan turun ke bawah. Nah, proses penyaringan ini Bu, proses penyaringan ini disebutnya tasfiyah. Proses penyaringannya disebut apa? Tasfiyah. Kemudian air bersihnya, hasil yang bersih ini disebutnya apa? Sofa. Nah, seperti itu ya Bu. Paham sampai sini ya Bu? Proses menyaringnya disebut apa? Tasfiyah. Kemudian air jernihnya, air yang bersihnya disebut apa? Sofa. Nah, sikap ini kalau melekat pada seseorang, untuk laki-laki namanya adalah Sofi. Kalau untuk perempuan namanya adalah Sofiyah. Nah Bu, kalau ada namanya Sofiyah tuh, berarti itu tuh bersih Bu. Artinya itu bersih. Sifatnya adalah sufi. Kita sering mendengar ya Bu, alim ulama itu mah sufi. Ah, berarti bersih Bu. Jadi apa maksudnya? Berarti sosok yang selalu menyaring segala rasa sakit dan emosi negatif di hatinya Bu. Lalu membalasnya hanya dengan kebaikan yang mampu dia persembahkan. Jadi ada orang lain marah atau bicara buruk, tidak langsung nyamber Bu, tidak langsung membalas, tapi disaring dulu. Jangan sampai dibalas dengan yang kurang baik. Jadi yang dibalasnya adalah yang keluarnya apa dari dirinya itu justru adalah hal-hal yang baik. Nah Bu, sofa artinya tadi bersih, tasfiyah artinya adalah penyaringan ya Bu. Kemudian, apalagi satu lagi Bu namanya? Sayyidah Hajar berangkatnya dari mana menuju sofa tuh? Dari Marwah. Marwah artinya apa? Marwah artinya adalah puncak kesuksesan Bu, atau kebaikan, atau terwujudnya keinginan yang sangat diharapkan. Nah gitu ya Bu. Jadi mengapa bukit itu dinamakan sofa? Karena saat melangkah ke sana, saat Sayyidah Hajar melangkah dari Marwah ke bukit sofa itu Bu, Sayyidah Hajar berhasil menyaring semua pikiran negatifnya. Itu tadi Bu. Sayyidah Hajar berarti berhasil mentasfiahkan Bu. Berhasil mentasfiahkan segala pikiran negatifnya. Karena bayangkan ya Bu, seorang ibu yang baru melahirkan, ditinggal suami di gurun yang tandus, anaknya menangis kehausan. Pasti jiwanya gimana Bu? Pasti jiwanya kalut, sedih. Ya itu marah ya Bu. Tapi beliau menyaring semua kekalutan itu. Beliau memunculkan sikap husnuzon. Beliau memunculkan sifat apa? Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus yang dimunculkan di dalam pikirannya adalah tidak mungkin Allah menelantarkanku di sini. Nah, itu adalah yang dia tanamkan di dalam hati dan pikirannya, sehingga karena kebersihan hatinya itulah Allah mengangkat derajatnya. Dan di bukit tersebut dinamakan Sofa. Jadi Sayyidah Hajar terus berikhtiar, Bu, mencari air bolak-balik sebanyak 7 kali, Bu. Sofa Marwah, begitu seterusnya, Bu. Sofa Marwah, Sofa Marwah. Uniknya, air tidak keluar di puncak bukit, Bu. Ya, tidak keluar di puncak bukit Sofa. Tempat beliau lelah berlari. Jadi pada putaran ke-7, ketika beliau kembali ke arah Ismail, nah di sini mukjizat terjadi, Bu. Jadi Nabi Ismail kan kehausan, Bu. Tangan dan kakinya bergerak-gerak, Bu, sebagaimana bayi yang haus ya, Bu. Tangan dan kakinya gerak-gerak. Kemudian kakinya ini menendang-nendang tanah, Bu. Nah, saat menendang-nendang ini, kakinya itu menendang tanah, kemudian des. Nah, memancarlah, Bu, air yang sangat deras. Melihat air yang meluap itu, Sayyidah Hajar langsung berkata, Zam-zam, zam-zam. Apa artinya, Bu? Artinya adalah berkumpullah, jangan berhenti. Kelak atau sampai saat ini ya, Bu, mata air itulah yang kita kenal sebagai sumur apa? Sumur Zam-zam. Jadi sumur Zam-zam itu artinya adalah air yang penuh berkah, yang terus mengalir tanpa pernah kering hingga saat ini, Bu. Subhanallah. Dari kisah ini kita belajar bahwa jika seorang istri mampu mengolah perasaannya, menghadirkan pikiran positif dan membuang kegelisahan selama ia tahu suaminya benar-benar berjuang dalam kebaikan untuk mencari nafkah untuk keluarganya, dan insya Allah kalau mencari nafkah untuk keluarga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkat segala kegelisahannya dan Allah akan mengganti dengan kebahagiaan di dalam keluarganya, serta mengalirkan keberkahan yang tidak pernah putus. Nah, tapi harus dipastikan dulu, Bu, suami ibu memang betul-betul sibuknya demi kebaikan. Karena ada, Bu, ada suami yang sibuk tapi tidak baik, Bu. Contohnya siapa, Bu? Kalau di dalam Al-Quran siapa, Bu, contohnya? Suaminya sibuk tapi tidak baik. Contohnya siapa? Contohnya adalah Raja Fir'aun, Bu. Fir'aun sebagai raja sibuk tidak? Sibuk. Tapi yang diriwayatkan, kesibukan Raja Fir'aun baik atau tidak? Tidak. Nah, bagaimana kalau ibu dipasangkan dengan suami seperti Raja Fir'aun, Bu? Nah, ayo kita masuk ke dalam tipe suami yang kedua ya, Bu. Yaitu suami yang sibuk, tapi kesibukannya tidak baik. Contoh yang ditampilkan dalam Al-Quran langsung yang sangat ekstrim, Bu. Langsung yang tingkat dewa ya, Bu. Siapa ya? Tadi itu Raja Fir'aun. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu semua. Siapa nama asli Raja Fir'aun, Bu? Tahu tidak? Tahu tidak, Bu? Harusnya sih tidak tahu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, nama Raja Fir'aun tidak disebutkan dengan jelas. Jadi kita kembali lagi pada kaidah tafsir. Apabila nama seseorang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hanya disebut gelar dan karakternya saja, itu tandanya peristiwa dan karakter tersebut akan dialami lagi oleh orang-orang di masa depan. Bisa jadi sudah terjadi di masa sekarang, Bu. Nah, kemudian kata Fir'aun itu berasal dari kata Faraoh. Artinya apa? Artinya adalah seorang pemimpin atau pejabat tinggi di masa itu ya, Bu. Nah, apakah ada pejabat yang tidak baik? Ada. Di masa kepemimpinan Fir'aun, bahkan semua elemen pendukung pemerintahannya itu tidak baik, Bu. Sudah jelas rajanya ya, Bu. Rajanya tidak baik, itu Fir'aun. Kemudian ada crazy rich-nya, Bu, atau orang kayanya juga sama, Bu, tidak baik. Siapa? Korun, Bu. Kemudian ada lagi intelektualnya atau ilmuwannya, Bu. Ini juga sama tidak baik. Namanya Haman.
Jadi seringkali kedudukan dan karir inilah yang mengantarkan seorang suami pada keadaan yang tidak baik. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas urusan jabatannya ya, Bu. Melainkan bagaimana sikap dan sifat suami yang berubah menjadi tidak ideal, Bu, akibat dampak lingkungan dan pekerjaannya. Jadi banyak suami yang sepulang kerja berubah menjadi cuek, jarang ngobrol atau bahkan menjadi galak, Bu, karena tekanan di luar rumah. Di dalam Al-Quran, Allah menampilkan contoh suami yang paling ekstrim. Perbuatan jahatnya yang paling ekstrim ya Bu, yaitu Fir'aun yang hobinya apa Bu? Tahu hobi Fir'aun Bu? Hobinya adalah, mohon maaf ya, membunuh bayi yang baru lahir. Bayi laki-laki yang baru lahir Bu. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 49. Yudabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu. Nah, pertanyaannya, mengapa Fir'aun melakukan hal keji ini? Karena ia mendapat bisikan dan ramalan yang buruk dari orang-orang di sekitarnya, Bu. Jadi ini pelajaran penting, Bu. Seringkali seseorang itu berubah menjadi tidak baik, bukan karena aslinya orang itu jahat, tapi karena dia mendapat bisikan di lingkungan sekitarnya, Bu. Nah, jadi Fir'aun ini mendapat bisikan bahwa kelak akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang setelah dewasa akan menghancurkan tahtanya. Maka keluarlah dekret, Bu. Keluarlah perintah yang sangat kejam, Bu. Kata Fir'aun, setiap ibu yang mengandung harus didampingi oleh 2 algojo. Kalau lahir bayi perempuan, boleh dilepaskan, boleh dibesarkan. Tapi kalau lahir bayinya laki-laki, maka langsung dihabisi di hadapan ibunya yang baru melahirkan, Bu. Jadi bayinya itu diambil, dibanting ke bawah, Bu, lalu mohon maaf, dieksekusi, dibunuh, Bu. Jadi, nah Bu, kita kembali ke asal kata ya, Bu. Di dalam bahasa Arab itu ada 2 perbedaan makna, Bu, antara kata zahaba dan yuzabbihu. Zabaha itu adalah artinya menyembelih atau mengeksekusi sebanyak 1 kali, Bu. Sedangkan yudabbihu artinya adalah menyembelih atau mengeksekusi secara berulang-ulang. Nah, tadi kita lihat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 49 itu disebutkannya adalah yudabbihuna abna'akum. Berarti yang dilakukan oleh algojonya Raja Fir'aun adalah apa? Mengeksekusi secara berulang-ulang, Bu. Jadi ya bayangkan ya Bu, betapa luar biasa jahatnya Fir'aun ya Bu, sangat amat kejam ya Bu, nauzubillah min dzalik ya Bu, bertemu dengan manusia seperti itu. Nah, selain kekejamannya itu, ia juga sangat amat apa Bu, sangat sombong. Fir'aun ini memiliki sifat yang sombong, dan dia sampai mengaku sebagai apa Bu? Sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 24. Ini adalah puncak kejahatan yang paling ekstrim, Bu. Mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan Sayyidah Asiyah sebagai seorang istri dihadapkan langsung pada tipe suami yang seperti ini, Bu. Yang jahatnya luar biasa, Bu. Nah, sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu semua. Bu, menjengkelkannya suami ibu, sekurang-kurang baiknya sifat suami ibu, dia Fir'aun bukan? Bukan. Suami ibu pernah menyuruh ngebunuh orang nggak? Enggak. Suami ibu pernah ngaku sebagai Tuhan nggak? Enggak. Jadi kalau Sayyidah Asiyah saja bisa bertahan dan menghadapi Fir'aun yang kejahatannya, nauzubillah min dzalik, Bu, sangat kejam, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan karena saking sombongnya, Bu. Nah, mengapa kita ini tidak bisa menghadapi suami kita, Bu? Sedangkan Allah memasangkan ibu dengan suami yang sekarang karena Allah tahu hanya ibu yang mampu menghadapi suami ibu. Ya, Bu.
Walaupun ya, kita sebagai manusia ada batas ya Bu, ada batas kemampuan kita untuk bersabar. Tapi kalau yang Sayyidah Asia juga sama manusia Bu, memiliki batas untuk bersabar. Tapi Sayyidah Asia mengambil batas paling akhir, yaitu bersabar dan berdakwah, mendampingi Raja Fir'aun sampai ajal menjemputnya. Gitu ya Bu. Nah Bu, tapi sekarang kita jangan selalu terfokus pada kejahatan suami Bu, atau pada keburukan suami. Bisa jadi suami kita ini tidak baik ya Bu, tapi apakah kita mempelajari karakternya ini Bu? Jangan-jangan sebetulnya kebaikan suami ini sangat luas Bu, tapi tidak kelihatan. Yang kelihatan sama ibu ini cuman yang hitamnya aja, cuman keburukannya aja ya Bu. Nah, seringkali itu yang menjadi masalah ya Bu. Kita kalau yang baik-baiknya tidak terlihat, tidak ingat. Tapi kalau keburukannya Bu, meskipun udah dilakukan 10 tahun yang lalu, pasti kita masih tetap ingat ya Bu. Nah, itu yang jadi masalahnya Bu. Jadi kita harus ingat, tidak ada kehidupan rumah tangga yang tanpa masalah Bu. Sama sekali tidak ada, jadi jangan pernah percaya kalau ada orang yang bilang rumah tangganya selalu mulus, adem ayem, atau nggak pernah bertengkar. Itu bisa dikatakan mustahil Bu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami dinamika rumah tangga. Mengapa terjadi? Karena suami dan istri berasal dari ibu yang berbeda, orang tua yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda, kemudian menikah Bu. Dua karakter yang berbeda ini bertemu, dalam masa adaptasi pasti akan ada gesekan Bu, gesekan karakter yang muncul ya Bu. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian di tengah ujian menghadapi suami berkarakter Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan jiwa Sayyidah Asia hancur Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Sebelum watak kejam Fir'aun semakin memuncak kepada istrinya, Allah mengirimkan bayi. Bayi siapa Bu? Allah mengirimkan bayi Musa dahulu ke istana mereka sebagai pelipur lara. Jadi kehadiran anak angkatnya Nabi Musa adalah perangkat kedamaian jiwa yang Allah siapkan untuk Asia Bu. Jadi begitu Fir'aun marah, Asia melihat Musa, lalu hatinya tenang lagi. Begitu suasana rumah tangga sedang tidak enak Bu, Asia melihat senyum Musa, jiwanya ceria lagi. Nah, maka dari itu kita harus yakin Bu, sebagaimanapun beratnya karakter seorang suami, Allah pasti menyediakan pelipur lara untuk menenangkan kembali keadaan hati kita yang kurang nyaman ya Bu. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai menemukan dan mensyukuri pelipur lara tersebut di dalam rumah tangga kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan kembali, rumah tangga kita mungkin tidak seideal atau tidak seromantis kisah Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar Bu. Tetapi kita juga harus bersyukur Bu, karena kita sangat beruntung. Ujian rumah tangga kita juga tidak seberat kisah Raja Fir'aun dan Sayyidah Asia. Jika hari ini ibu diuji dengan suami yang super sibuk dalam kebaikan, maka contohlah karakter Sayyidah Hajar. Lakukan tasfiyah Bu. Saring semua kegelisahan dan emosi negatif menjadi prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan pancarkan mata air keberkahan yang tidak pernah kering di tengah keluarga ibu. Namun jika hari ini ibu diuji dengan karakter suami yang keras, cuek, galak Bu, atau tidak baik akibat lingkungan kerjanya, maka contohlah karakter Sayyidah Asia. Jangan hanya melihat titik hitam kesalahannya, melainkan carilah musa-musa kecil di rumah ibu. Bisa jadi itu adalah senyuman anak-anak ibu, kesehatan ibu, atau kedamaian kecil yang selalu Allah selipkan sebagai pelipur lara. Karena rumah tangga bukanlah tempat mencari kesempurnaan Bu, melainkan ruang untuk saling menyempurnakan dan saling menguatkan karakter. Pastikan hati kita selalu luas untuk menyaring setiap ujian,
menjadi guguran pahala.